Dalam kehidupan sebelumnya, dia adalah rubah berekor 9 selama 1000 tahun. Dalam kehidupan ini, ia berubah menjadi seorang arkeolog dan mengalami masalah yang sulit. Hisun curiga bahwa mumi di depannya adalah dirinya sendiri. Jadi mencabut bulu rubah dan memberikannya kepada seorang rekan untuk pengujian. Pembohong ini benda yang ditemukan di TKP nanti. Sedikit cek untuk melihat apakah itu dari mumi. Jadi saya akan memberitahu Anda ketika saya mendapatkan hasilnya. 4 jam kemudian, ketika Hisun melihat 2 kombinasi identik di layar. Hisun yang telah menjadi manusia sangat terkejut sehingga anggota tubuhnya gemetar, hampir jatuh ke tanah. Dia benar-benar tidak percaya bahwa hal ilusi seperti itu akan terjadi dengan sendirinya. Tapi semuanya dimulai 2 hari yang lalu. 2 pekerja yang menghancurkan rumah itu menemukan ruang rahasia di rumah tua itu. Dan mumi ini ditemukan di dalam ruang rahasia. Mereka buru-buru memanggil pembawa acara Jo Hyun Min. Lihatlah mumi di dalam ruang rahasia. Jo Hyun Min punya perasaan aneh lagi. Pekerja itu merasa sangat tidak beruntung dan menyarankannya untuk segera menemukan tempat untuk mengubur. Dan Jo Hyun Min demi klarifikasi fakta, dia menghubungi arkeolog. Saat ketika Hisun melihat Jo Hyun Min, dia membeku. Rupanya ini pertama kalinya mereka berdua bertemu. Tapi Hisun merasa seperti pria di depan matanya seperti dia bertemu. Butuh waktu lama untuk tetap terjaga di tempat sebelum hidup kembali. Setelah melihat mumi, Hisun bahkan lebih terkejut. Perasaan sedih yang aneh segera datang. Pada saat inilah air mata jatuh dari sudut mata mumi. Sepertinya ada banyak hal yang ingin kukatakan padanya. Pada malam hari, Hisun sekali lagi memimpikannya mimpi yang selalu mengganggunya. Dalam mimpinya seorang pria menatonya. Tapi dia tidak bisa melihat wajah pria itu dengan jelas. Setelah bangun, Hisun menemukan bahwa ada tanda di bahunya. Dia pergi ke dokter. Dokter memberitahu dia lagi bahwa itu karena tekanannya begitu besar sehingga pigmen hitamnya mengendap. Tapi Hisun curiga. Sangat cepat, arkeolog mulai melakukan penelitian tentang mumi. Hisun menemukan bahwa bagian lain dari mumi itu tidak rusak. Hanya jari sepanjang 5 meter yang muncul satu demi satu, kerusakannya sangat serius. Tampaknya telah menderita pelecehan di kehidupan sebelumnya. Hisun percaya ini adalah mumi dengan cerita. Hasil tes sekarang tersedia. Muminya adalah seorang wanita berusia 20-an. Asisten menduga bahwa wanita itu dikunci secara paksa di ruang rahasia. Itu sebabnya itu tidak dikubur dengan benar. Hisun curiga bahwa mumi di depan matanya adalah dirinya sendiri. Karena memiliki tato di bahu yang terlihat persis seperti tato di mumi. Sebagai seorang arkeolog, dia tidak pernah memiliki hobi menato sebelumnya. Ini memberinya rasa dingin sesaat di tulang punggungnya. Mustahil untuk tidak membuatnya meragukan hubungannya dengan mumi. Karena untuk menyelidiki kebenaran, Hisun tidak repot-repot mengumumkan waktu epidemi tidak diizinkan keluar. Temukan pemiliknya secara pribadi. Tapi secara tidak sengaja membalik-balik naskah di atas meja. Salah satu gambarnya identik dengan tatonya. Sejauh yang dia tahu dari asistennya, ini adalah gambar yang dibuat oleh Jo Hyun Min. Dan tato Hisun belum pernah terlihat sebelumnya. Ini membuatnya semakin curiga. Dan sekarang paman Jo Hyun Min meminta kembalinya mumi. Karena dia menemukan beberapa rahasia tentang mumi bersama dengan beberapa klan. Jadi jangan berharap penyelidikan lebih lanjut. Hisun tidak mau menyerah. Ketika mereka kembali ke ruang rahasia lagi, sesuatu yang mengerikan terjadi. Mumi di lab tiba-tiba mulai bergerak. Dan Jo Hyun Min tiba-tiba lengannya patah oleh batu bata di atap. Hal-hal aneh terus terjadi. Karena untuk menyelesaikan masalah, Hisun pergi ke museum. Berharap menemukan jejak sumber di sisa-sisa mumi. Staf museum memberitahunya, berdasarkan sisa-sisa mumi. Kira-kira tentang orang-orang 400 tahun yang lalu. Mumi yang ditemukan di keluarga Jo pasti wanita dari keluarga Jo. Tapi keluarga Jo tidak memiliki catatan yang berhubungan dengan wanita ini. Yang aneh adalah sikat di tempat kejadian memiliki bekas penggunaan. Tapi tidak meninggalkan catatan apapun. Faktanya, wanita ini 400 tahun yang lalu benar-benar meninggalkan buku harian. Tetapi ditemukan oleh pekerja untuk mencuri. Berikan juga pada paman Jo Hyun yang ingin menghasilkan uang darinya.
Tetapi begitu paman melihat buku catatan itu, dia langsung membeku. Pada saat yang sama, instruksikan pekerja untuk tidak memberitahu siapapun tentang ini. Cerita ini tidak disiarkan. Tentu saja tidak. Setelah itu, dia tidak menunjukkan rasa hormat dan mengusir pekerja itu. Tanpa mengetahui pekerja serakah ini tidak hanya mengambil buku harian itu. Dia juga diam-diam mencuri cincin di tangan mumi. Tapi yang dia tidak tahu adalah, itu karena cincin ini hampir membuatku kehilangan nyawa. Hanya melihat mobil yang berhenti di belakangnya tiba-tiba nyala. Mengedipkan matanya, dia menikam pria di depannya dan terbang. Dan sejak penemuan mumi, Jo Hyun Min sering mendengar suara ketukan dari dalam ruang rahasia. Ketika membuka pintu, selalu melihat seorang pria tergantung. Dia berpikir bahwa karena dia tidur terlalu larut tadi malam karena dia bermain kartu, dia tidak beristirahat, menyebabkan halusinasi. Keesokan harinya, ketika dia mengambil gambar mumi, Hisun menatap pria di depan matanya, pemandangan mimpi muncul lagi. Tapi kali ini dia dengan jelas melihat pria impiannya. Ini Jo Hyun Min di depanku. Tiba-tiba, perasaan sedih yang aneh datang. Pada saat inilah jari-jari mumi mulai bergerak. Dalam kehidupan sebelumnya, dia adalah rubah berekor 9 selama 1000 tahun. Dalam kehidupan ini, dia berubah menjadi seorang arkeolog tetapi mengalami kejadian aneh atau Hisun menemukan bahwa mumi di depan matanya adalah dirinya sendiri. 400 tahun yang lalu, dia dikurung di ruangan gelap oleh suaminya, menelan kebenciannya dan mati. 400 tahun kemudian, dia menggunakan identitas mumi untuk melihat matahari lagi. Hisun bereinkarnasi dan ingin menemukan suami yang kejam untuk membalas dendam. Mengapa kamu melakukan itu? Maaf. Tapi semuanya harus mulai berbicara 1 hari sebelumnya. Madison County EMS 1. Dia melihat goresan di dinding. Adegan aneh seperti itu muncul di otak. Seseorang yang terlihat persis sepertinya sedang menggaruk dinding. Tidak apa-apa sampai kuku keluar dan menyebabkan darah mengalir. Apa yang sebenarnya ingin diungkapkan mumi? Pada saat inilah Jo Hyun Min datang. Hisun tanpa rasa hormat mengangkat tangannya untuk meremas lehernya. Matanya menunjukkan ketidaksetujuan. Ada juga kebencian yang telah ditekan selama 400 tahun. Saat berbahaya, Paman Hyun Min berlari untuk menarik Hisun keluar. Melihat tato di bahu Hisun, dia membeku. Lalu segera memerintahkan Hyun Min untuk tidak berhubungan dengan wanita ini. Hari berikutnya Hisun sekali lagi datang ke Jo Hyun Min untuk meminta maaf atas perilaku kasar tadi malam. Pada saat yang sama, jelaskan bahwa semuanya tidak seperti yang dia inginkan. Saat itu, aku merasa seperti sedang dikendalikan oleh kekuatan misterius. Karena untuk mengklarifikasi fakta, mereka pergi ke pekerja yang menemukan mumi pada waktu itu. Dia berbohong tentang itu lagi. Tapi menoleh untuk melihat istrinya dalam kondisi kritis. Melihat cincin di tangan istrinya lagi, tiba-tiba menyadari. Itu adalah cincin yang merusak kaki dia. Tidak tahu kapan istri memakainya. Itu sebabnya orang yang sehat tiba-tiba jatuh sakit. Ternyata itu semua berasal dari kutukan mumi. Jadi mengejar Jo Hyun Min dan memberinya cincin. Dan beritahu dia serangkaian penderitaan yang alami sejak mendapatkan cincin itu. Hisun perlahan memasang cincin di jarinya. Cobalah untuk merasakan bahwa jika dia tidak dapat menggantikan mumi untuk mengklaim kembali ketidakadilan, pasti akan ada banyak orang dalam masalah. Seperti yang diharapkan, sisa-sisa mumi semuanya dikutuk. Paman yang mencuri buku catatan mumi secara tidak sengaja mematahkan tangannya dengan rak buku. Sejak penemuan mumi, Jo Hyun Min sering mendengar pria yang tak henti-hentinya mengetuk pintu dalam kegelapan. Putus asa ingin keluar. Karena untuk mengklarifikasi fakta, Jo Hyun Min pergi ke hipnoterapis. Dalam hipnosis tahu seorang pria bernama Jo Dong Hyun. Saat Jo Hyun Min sedang dalam perjalanan pulang, dia tidak sengaja mengetahui bahwa pamannya sedang berkorban untuk leluhurnya. Ketika dia tiba, paman yang ketakutan dan bingung itu segera mengumpulkan semua barang-barangnya. Tapi masih terlihat oleh Jo Hyun Min. Pada saat ini, dia membeku. Ini adalah nama yang dia panggil dalam hipnosis. Di sisi lain, sang paman, setelah melihat sisa-sisa mumi, ketakutan dan tegang. Dia membolak-balik buku keluarga dan akhirnya menemukan kebenaran.
Jadi pergilah ke penatua dalam keluarga untuk mendiskusikan rencananya. Mereka tahu bahwa wanita dari 400 tahun yang lalu telah kembali untuk membalas dendam. Karena untuk mencegah hal ini, mereka mengirim pembunuh. Sangat naif untuk berpikir bahwa hanya berurusan dengan Hisun dapat mematahkan kutukan. Di bawah pengejaran pembunuh tanpa henti, Hisun bersembunyi di ruang penelitian. Tapi kunci pintu secara otomatis dikunci oleh kekuatan misterius. Ini membantu Hisun menghindari bahaya. Kedua lelaki tua itu, setelah mengetahui bahwa rencana pembunuhan itu gagal, memutuskan untuk menghancurkan buku harian mumi yang ditinggalkan. Dari sana untuk menutupi masa lalu keluarga yang tidak begitu baik. Tanpa disadari, buku harian itu dicuri oleh putra paman Jo Dongmin. Ternyata Jo Dongmin berhutang pada rentenir. Dia tidak punya jalan kembali dan muncul dengan ide untuk mencuri buku harian itu. Dia mengambil inisiatif untuk menemukan Hisun, dengan demikian memperoleh sejumlah uang ilegal. Keduanya juga tampaknya memiliki apa yang mereka butuhkan. Pada titik ini, kebenaran secara bertahap muncul di permukaan air. Ternyata 400 tahun yang lalu, wanita itu dipaksa untuk dianiaya oleh bandit dan ingin menjadi istri pemimpin perkemahan gunung. Saat dia berada di jalan buntu, dia dengan cepat berpura-pura bekerja sama. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan belatinya dan menikamnya dengan keras. Akhirnya lolos dari kematian. Tak disangka, sekembalinya ke rumah, keluarga sang suami pun iri. Berpikir bahwa dia tidak lagi murni, ingin mengusirnya dari rumah. Tidak peduli seberapa keras dia menjelaskan, dia masih diusir dari rumah suaminya. Tepat ketika dia kehilangan semua keinginannya, suaminya tiba-tiba muncul untuk membawanya kembali ke rumah. Dan hiburlah istri yang tidak akan pernah meninggalkannya. Sepasang kekasih yang menyedihkan saling berpelukan. Kemudian pria yang mengatur istrinya di ruang rahasia menyuruhnya tinggal di sini sementara. Dia akan kembali untuk berpikir. Sama seperti itu, setiap kali malam tiba, sang suami segera menggunakan bel ini sebagai sinyal untuk memanggil istrinya. Sang istri memandangi pohon sakura yang sedang mekar, diam-diam memberitahu suaminya. Selama aku bisa berada di sisimu, aku akan melakukan apapun yang aku mau. Melihat istri memahami situasi di depannya, sang suami sangat patah hati. Jadi bawalah cincin leluhur untuk dipakai di tangan istri. Sama seperti itu, mereka diam-diam menjalani hari-hari tanpa melihat matahari di dalam ruangan. Meskipun sangat sengsara, tetapi sangat bahagia. Karena untuk mengungkapkan cinta abadi pada istri, suami menato-tato bunga sakura favorit istrinya di bahunya. Berpikir bisa bahagia selamanya. Tak disangka keesokan harinya sang suami beribadah dan menikahi wanita lain.